Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, Ibu Hajah beserta keluarga yang dirahmati Allah, para orang tua, para satidah, Ibu Hajah yang dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal. Tidak ada untaian kata yang pantas diucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, melainkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan sehat lahir batin, diberikan barokah umur, kesempatan waktu, dan alhamdulillah kita masih sama-sama terus untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah, senang sama hal-hal yang bagus, amal yang baik, ya. Jangan sampai cenderung kepada berbuat dosa, karena yang namanya berbuat dosa itu membuat hati ini tidak tenang. Tapi kalau kita ini dalam ketaatan, hati kita ini tenang. Nih saya lihat ibu-ibu yang datang nih hadir di pengajian, wajahnya wajah pada tenang-tenang semua, amin. Hatinya hati-hati yang lagi senang, kelihatan lagi banyak duit. Alhamdulillah, diaminin aja, kan gak ada yang tahu dompetnya itu isinya berapa. Yang penting kita happy aja. Prinsip hidup dibikin susah ya. Alhamdulillah. Ibu gak boleh curhat ke orang lain lagi susah. Belum tentu sih yang diajak curhat seneng. Bisa jadi lebih parah susahnya. Pokoknya mau udah ngadunya ke Allah, ngeluhnya ke Allah. Ibu gak punya beras, gak usah bingung, minta sama Allah, ya Allah anterin beras. Mudah-mudahan ada yang nganterin, alhamdulillah dianterin. Assalamualaikum, ibu butuh beras berapa liter? 4 liter. Ditaruh beras yang 4 liter, cuman duitnya sini. Alhamdulillah, yang penting pada bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya pagi ini Bu Hajah jadwalnya Ustadz Ridwan. Saya minggu depannya, cuman doain Bu, minggu depannya Pak Ustadz ada keperluan. Berjalannya waktu Pak Ustadz usia 50 nih Bu Hajah.
Iya, walaupun menurut saya perasaan masih 17. Perasaan ibu-ibu juga sama, yang datang perasaannya masih muda kan? Giliran ngaca, ya Allah, ngaca rambut udah ada yang putih. Allahu Akbar. Makanya benar Bu, sering ngaca gitu. Allahu Akbar. Makanya dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kamu nggak lihat pada dirimu ada ayat Allah? 1445 Hijriah. Ini HUT RI udah yang ke-78. Ya berarti Masya Allah, kita ini udah nikmatin kemerdekaan selama 78 tahun. Apa yang perlu kita isi di dalam kemerdekaan? Yang pertama adalah bersyukur, alhamdulillah. Terus berdoa sama Allah. Terima kasih kepada para pejuang yang merebut kemerdekaan. 350 tahun Bu, Indonesia itu dijajah sama kolonial Belanda, sama Jepang. Ya kan? 350 tahun tidur gak nyenyak Bu, ngumpet-ngumpet. Suara meriam, ya kan? Di mana-mana. Mending kalau meriam Belina. Meriam di mana-mana. Oh, suara tembakan, ya kan? Senapan, oh, lain-lain, Masya Allah. Nggak nyaman kita. Tidur nggak asik. Mau ibadah nggak tentram. Musim perang begitu, apalagi para alim ulama banyak yang diculik, kiai-kiai itu diambilin tuh, yang dibunuh sama orang-orang musuh-musuh zaman dulu. Alhamdulillahnya jamaah rahimakumullah, kita nih orang Indonesia mayoritas orang Islam. Banyak kiai-kiai, ulama-ulama. Kalau ibu lihat ada di Jawa Timur namanya ya Syekh Khalil Bangkalan, terkenal. Kalau di daerah Cirebon ada namanya Kiai Abbas. Kalau di daerah Ciwaringinnya kesono itu ada Ki Hanan. Kalau di Indramayu ibu pernah lihat zaman dulu namanya Jaka Sembung. Pernah lihat filmnya? Itu Jaka Sembung tetangga saya. Iya, orang Pareang. Ya, waktu zaman Belanda. Kalau ibu lu ke sono ke Kalimalang, ada kiai besar namanya Kiai Nur Ali Kalimalang. Jadi banyak ulama-ulama yang memperjuangkan negeri kita yang kita cintai ini, Masya Allah. Supaya apa? Supaya dipertahankan bumi pertiwi tercinta ini. Makanya cinta tanah air sebagian daripada iman. Kemarin lagi ulang tahun jamaah rahimakumullah, malam ke-17 mestinya berdoa. Berdoa bersama, berzikir bersama. Karena bersyukur alhamdulillah kita ini dimerdekakan oleh Allah. Ya kan? Dimerdekakan oleh Allah, walaupun senjata kita para rakyat nih cuman hanya modal babu runcing, ada yang ketepel, ya kan? Tapi bisa mengalahkan mereka, orang-orang yang super canggih senjatanya. Karena apa? Ada kekuatan iman. Kalimat takbir itu bisa menggemparkan musuh. Allahu Akbar. Nah, cuma kadang-kadang salah kaprah, giliran demo orang Islam. Allahu Akbar, Islam. Sebelah sana sama, ya kan? Allahu Akbar itu nggak bagus, ya. Karena apa jamaah rahimakumullah? Kalimat takbir itu ketika melawan orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa alhamdulillah ini sudah masuk di awal tanggal 2 Safar. Ibu udah pada apalah nama-nama bulan Hijriah ya. Dimulai dari Muharram, Safar,
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Rajab, Ramadan, Syawal, Zul Qa'dah, ayo yang bisa ntar kasih hadiah. Nah, ayo Bu, siapa yang bisa kasih hadiah? Kasih air fit 5. Ayo. Jadi jamu rahimakumullah, ini kudu hafal nih nama-nama bulan nih. Ya. Dimulai dari bulan Muharram udah lewat. Ya Bu. Muharram sudah lewat. Lalu bulan Safar. Safar itu artinya kosong. Jadi Safar itu artinya kosong. Kenapa bulan Safar disebut bulan artinya kosong? Orang-orang Arab itu kalau bulan Safar musim dingin, Bu. Makanya ngumpulin makanan, orang-orang pada keluar dari rumahnya, nyari tempat yang nyaman. Bisa jadi mungkin di daerah pegunungan, ya, nyari anget-anget karena dingin suasana di sana. Jadi di Mekah itu kalau panas-panas banget, kalau dingin banget. Nah kita mah enak nih Bu di sini. Di Indonesia mah ada musim panas, musim kemarau. Ini lagi musim kemarau nih. Ya, musim kemarau, nggak hujan-hujan berapa bulan nih? Ada 3 bulan ya, Masya Allah. Kasihan tanah-tanah pada kering, tanaman pada kering. Itu ayat Allah. Musim hujan itu ayat Allah, musim kemarau itu ayat Allah. Termasuk kita nih, badan kita sehat ini ayat Allah. Sakit ayat Allah. Cuman kebanyakan orang giliran sakit manggil Allah, Allah. Iya kan? Giliran sehat lupa sama Allah. Oh kadang makan bakso lupa, giliran tinggal 1 bakso, ya Allah belum bismillah. Ya, jangan lupa makan minum bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang makan, barang siapa yang minum diawali dengan bismillah, maka insya Allah itu air, itu makanan bisa menjadi energi kuat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Sunnahnya kalau makan nih bismillahirrahmanirrahim, dikunyah masuk alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Begitu ya sunnahnya. Tapi nggak apa-apa, paling tidak minimal awalnya bismillahirrahmanirrahim, selesainya alhamdulillah. Begitu, kudu disebut Allah, kudu dipanggil nama Allah. Mohon izin kita mau makan, izin karena yang ngasih rezeki Allah. Ibu naik motor, izin nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah terima kasih motor, engkau yang ngasih, walaupun yang bayar saya, ya kan? Iya, bayar kredit nggak apa-apa, tapi yang ngasih rezeki siapa? Allah. Maka naik motor, naik mobil, bismillahirrahmanirrahim. Doanya bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya itu doanya. Atau bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Tuh dalam mobil enak banget, ya Allah. Ketemu jalan enak, alhamdulillah. Jalannya naik Allah. Allahu Akbar. Ibu kalau ke puncak nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu sunnah. Turun, subhanallah, subhanallah. Belok-belok, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sembari zikir. Begitu jangan ngomelin, jalan enak banget, enggak enak banget jalan gitu kan. Jangan sambil zikir. Tuh enggak ada ruginya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Safar artinya kosong. Bukan berarti di bulan ini kita nggak aktif, harus aktif, banyak melakukan amal soleh. Banyakin amal ibadah, terutama nih kita yang udah usia 50, usia 40. Kalau dalam Al-Quran itu usia 40, usia kematangan.
Karena Nabi Muhammad beliau jadi nabi dan rasul itu usia 40 tahun. Makanya itu sebagai tolak ukur. Kalau orang udah usia 40 tahun udah mapan, udah aman. Tapi kalau udah usia 40 tahun masih aja ekonominya belum stabil, ini berarti perlu banyak mujahadah lagi. Mintanya sama Allah. Ini kayak ibu-ibu kan masih 25 tahun nih ya. Nah, ini masih banyak waktu tuh mujahadah sama Allah. Kalau saya udah lumayan ya. Ya rahimakumullah. Maka apa yang mesti kita lakukan di usia-usia kita yang udah matang nih? Banyakin ibadah, banyakin amal soleh. Dengan Allah cakep, hubungan dengan Allah. Sholatnya sekarang mah jangan diundur-undur. Sholatnya jangan mepet, waktunya kesono. Waktu asar 5:30, maghrib jam 7 kurang 5, subuh udah ke pasar orang-orang baru subuh. Nah ini jangan. Ditunggu minimal 15 menit, ibu udah siap-siap. Bu, yang cakep itu nunggu ajan ibu udah suci. Tuh 10 menit ibu udah dandan rapi pakai mukena sambil nunggu. Di musola Al-Fatah ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang, alhamdulillah masuk waktu sholat ya Allah. Bakal ketemu sama Allah. Karena orang sholat itu sedang berdialog sama Allah. Cuman godaannya orang kalau sholat kebayang apa-apa yang nggak kebayang jadi kebayang. Sholat keingetan baik. Saking pengen makan ketoprak ya Allah, dari mulai takbir pikiran ketoprak. Di mana yang ada ketoprak ya jangan-jangan di sebelah sono kali di warung sono mah ada. Itu sholat mikirin ke sono-sono. Ada yang mau hajatan mikirin apa yang perlu dibelanjain. Ada yang pengen seragam Agustusan. Ya. Entar makan malam Agustusan apa entar malam puncaknya. Jadi sholat ngebayangin macam-macam. Mau kadang pengen beli HP aja udah kebayang warnanya apa ya, entar di pasar mana ya. Ini godaan, hati-hati. Bener nggak? Ini yang anehnya, saya aneh kadang habis sholat sesuatu yang hilang bisa ketemu. Iya. Perasaan mana? Kunci di sono, perasaan kunci. Itu dicari-cari 2 minggu nggak ketemu. Kebayang ya Allah, di selipan kunci ya. Waktu itu kan saya kan pulang gitu ya. Habis sore tuh kondangan. Kunci di sono tuh. Jadi sholat mikirin habis kondangan, naruh kunci di sono. Bener Bu, habis sholat dilihat ada kunci. Tuh godaan. Kok ada kejadian? Nih emang bener Bu. Susah nyari belajar khusyuk kecuali dilatih. Dia ada orang sholat yang rahimakumullah, giliran sholat, Bu, ini ada orang mau beli kelapa. Waalaikum, Mbak, beli kelapa ya Mbak? Udah ono, manjat aja manjat sono. Belinya berapa? 15 Mbak, kata yang mau beli kelapa nih. Udah sono aja manjat. Si abahnya sholat. Jamaah rahimakumullah, nih orang yang mau beli kelapa mau belinya berapa biji? 15 buah biji. 15 buah kelapa. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Itu orang yang naik kelapa tadi di atas nurunin tuh puntir blok gitu kan. Romanya nggak jujur. Orang wah ini si abah lagi sholat ini gitu kan. Yang penting saya udah izin 15. Itu orang yang beli kelapa ngambilnya 16. Romanya wah haji ngitung lagi sholat. Ya ini udah ini kelapa udah selesai ya, beli 15. Ini bayarnya. Entar dulu. Coba dihitung lagi perasaan 16. Lah tadi haji sholat gitu. Enggak, orang saya ngitung. Yang orang yang mau sholat masih kebayang tuh apa-apa kesono. Allahu Akbar ya Allah. Makanya belajar khusyuk biar nikmat ibadah ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka usia yang sudah matang ini kita sudah waktunya fokus banyakin ibadah sama Allah. Kita ini kan lagi nyari bekal, Bu. Nyari bekal kita nih. Kita ini bakal ke sono. Kemana? Ke negeri akhirat. Bu, ya Allah, dipikir-pikir mah negeri akhirat tuh lebih enak dari di sini. Bener nggak? Percaya nggak? Karena nggak diperlihatkan saja, Bu. Khairan dari ya, darun khairan min darihi. Dunia di sana, alam di sana itu lebih baik daripada alam yang sekarang. Karena di sana udah bebas kita, udah nggak kerja lagi. Kalau udah meninggal dunia, Bu, udah tinggal nikmatin amal soleh. Sholatnya di samping, Bu. Puasanya di samping, zikirnya, majlis taklimnya, amal-amal solehnya di samping nih. Ibarat bekal mah orang mau kemana gitu, udah banyak, Bu, nggak usah mikir. Makanya jangan pernah nekat kita mau jalan kemana rekreasi, nggak punya modal. Ibu mau kemana? Mau ke Jogja? Punya duit nggak? Enggak. Terus gimana ke Jogja? Iya, saya mau ke Jogja pokoknya. Nggak punya modal nih. Tapi teman-teman yang lain, ibu mau kemana ke Jogja? Itu apa? Rendang. Itu sebelahnya apa? Oh, ini es buah. Terus baru, duitnya 5 juta. Enak, Bu, ke Jogja. Mobil tinggal manggil, bayar. Lah dia pengen ke Jogja nggak bawa bekal. Orang pada naik mobil sampai ke sono ditanya sama yang punya mobil, ibu kemana? Ke Jogja. Bayar. Nggak punya, nggak bisa berangkat. Itu logikanya. Jadi kalau kita pengen aman perjalanan yang panjang, kudu bawa bekal sebanyak-banyaknya. Maka bekal kita di akhirat itu amal soleh. Makanya ngaji kita alhamdulillah, Bu, timbang sejam nggak lama, timbang 2 jam kita di majlis taklim, berhari-hari berjam-jam di rumah, ya Allah. Makanya jangan pernah ada alasan kalau ada pengajian nggak datang. Pokoknya bismillah, yang penting badan sehat, Bu. Di sini mah beda. Ibu dulu di pengajian di sini nih, Allah senang, Allah ridho sama ibu. Dikenal sama malaikat, Bu. Jadi malaikat raqib atid kenal sama kita. Nyatatin amal soleh. Jangan sampai bikin gedeg malaikat. Malaikat gak senang, Bu, sama orang-orang yang selalu melakukan amal keburukan. Ya, kata malaikat, ya Allah, ini bosan masa ini nulis amalnya ini buruk semuanya. Jangan sampai bikin marah malaikat Allah, tapi bagaimana bikin senang malaikat Allah. Makanya ada cerita orang meninggal dunia di alam kubur, ibu udah disenyumin sama malaikat Munkar dan Nakir. Enggak khawatir lagi. Ketika dia masuk itu di alam kubur, pelan-pelan Munkar Nakir, Assalamualaikum. Sopan banget. Waalaikumsalam. Udah sampai? Udah. Begitu sopan. Tuh kan enak kan di sini. Iya ya. Masya Allah. Bener, Bu. Sopan banget gitu, Masya Allah. Itu namanya Raudha min riyadil jinan, taman dari taman surga. Kayak ibu baru masuk ke taman. Wow, keren banget, indah banget, sama sopan. Ini siap ya, saya mau nanya situ. Pertanyaannya insya Allah gampang kok. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabimu? Di mana kiblatmu? Apa kitabmu? Siapa saudaramu? Sopan banget. Tapi giliran orang jahat, kamu dibentak. Ada apa? Dibentak. Siapa Tuhanmu? Nggak tahu. Itu kalau nggak bisa jawab, Bu, malaikat Munkar Nakir bawa ganden, bawa palunya kalau diangkat sama orang yang paling kuat di dunia, nggak bakal kuat ngangkat palunya malaikat Munkar dan Nakir. Nah, hafalin biar bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Kitabmu? Kiblatmu? Ka'bah. Saudaramu? Udah aman bulus. Alhamdulillah. Tapi sholat
Jangan kayak ada orang sebelah sono. Nggak hafal Bu? Hafal saya mah. Tuh pertanyaan tadi Bu, cuman nggak sholat, nggak bisa jawab. Walaupun ibu nggak ngapalin, tenang aja, aman. Nggak usah ngapalin seandainya ya. Tadi tuh malaikat pelan-pelan banget nanyanya. Jadi udah jawab, udah. Ya udah, kalau kamu bisa jawab, tidur seperti tidurnya pengantin baru. Ibu udah ngerasain jadi pengantin baru, enak nggak? Enak banget. Tidur pengantin baru nggak terasa ujug-ujug pagi kukuruyuk. Ya Allah, kayaknya semalam tuh cepat sekali, bener nggak? Nunggu hari kiamat terjadi, nggak usah bingung. Kiamat seandainya 100 tahun, ya 1000 tahun. Bagi orang yang punya amal yang soleh, seperti tidur satu malam tidak terasa. Begitu. Alhamdulillah. Bu, gak usah takut. Yang penting kita sudah siap-siap banyak amal ya Bu. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal ibadah kepada Allah. Banyakin amal soleh. Amal soleh dimulai dari diri kita, lalu orang yang dekat dengan kita. Bu, ibu jangan pernah, mohon maaf, bikin kesel pasangan hidup. Ibu masih punya suami? Masih? Oh, ya, sabar ya. Yang nggak ada, sabar. Yang ada, manfaatin sebaik mungkin, jangan sia-siain pasangan kita. Teh, jangan sia-siain pasangan kita. Sayangin suami kita, mumpung masih hidup. Mau makan, siapin makanannya. Bener kan? Siapin makanannya. Suami punya duit, alhamdulillah. Suami nggak punya duit, jangan ibu uring-uringan. Nggak punya duit, bikin isyarat di belakang panci, ditabuin. Awas, jangan ada isyarat. Pokoknya nggak punya duit tetap alhamdulillah. Sayangi suami kita, alhamdulillah. Jangan sampai nanti giliran udah nggak ada nyesel. Sayangin suami kita. Kalau bisa ngomong, Mas, makasih ya Mas, kita rumah tangga udah 35 tahun. Mas siang malam nyari rezeki buat Neng. Alhamdulillah, barangkali Neng mungkin banyak kesalahan sama Abah. Kadang-kala masak mungkin kurang garam, masak kurang cabai, maafin. Begitu. Sok begitu nggak mas suami? Halo. Manja-manjaan. Biasanya kan suami begitu ya pengalaman. Neng pada pegel Neng, ibu nggak usah gengsi, pijitin suami. Jangan ada duit doang pijitin. Nggak punya duit juga dipijitin. Masya Allah, kalau makan ditungguin suami kita, Bu, biar rampung makannya. Minumnya diambilin, Mas, nih minumnya. Terus begitu tuh. Jangan suami dari tadi habis makan, ya Allah, nyari air bingung. Neng, air Neng. Ambil apa sendiri, ambil, jangan. Ya Bu, siap? Amin ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, baik dengan pasangan kita, baik dengan orang yang ada di rumah kita. Sama anak-anak kita kudu baik, kudu sayang, jangan pilih kasih. Emang kadang anak kan beda-beda ya. Ada yang nurut, ada yang sedang, ada yang kurang nurut. Kita sih pengennya punya anak tuh nurut semua, tapi kadang ujian, Bu. Ujian. Di zaman Nabi Muhammad ada seorang sahabat, ketika Rasulullah sedang
menimang cucunya Husain. Jadi ya rahimakumullah, lagi ngomong gitu ya, lagi ngajak main cucunya, itu Rasulullah tidak pernah bosan, kecuali Rasulullah mencium cucunya. Jadi ibu juga sama bu, kalau kita pengen disayang sama cucu kita sering dicium sama kita, ya bu, sering nyium cucu kita. Begitu. Cucu kita nih main, assalamualaikum nenek, waalaikumsalam, sayang, ya dicium pipi cucu kita, disayang sama kita, nggak pelit sama cucu. Kalau punya duit mah begitu. Iya, nenek, pengen beli bubur, iya bang bubur beli. Jangan, buburnya masih di sono, masuk, bukan bubur, jangan. Duit buat apa? Ya bu, duit buat apa? Itu dinilai sodako. Beliin buburnya, cucunya juga sekali-kali main ke kita. Kebetulan ada mantu, kita punya duit gitu kan, ketoprak lewat, bang, mantu, nah pengen ketoprak enggak? Tawarin. Begitu, ada tamu juga begitu. Kalau bisa mah kalau ada tamu nih, mohon maaf ya, kalau kita kebetulan lagi masak enak, ibu suruh makan tuh tamu. Nabi Ibrahim kenapa disebut Khalilullah? Karena selalu memuliakan tamu. Begitu, ya bu. Jadi kalau ibu nih mau kedatangan tamu, udah masak, makan bareng-bareng sama tamu. Ya Allah tuh barokah. Diistimewain. Kalau nggak ada tamu makan biasanya pakai tahu tempe, ya kan, teri, toge, telur, tonyo, timun, biasanya kan gitu. Kalau ada tamu ibu langsung, Assalamualaikum Bu Eni, ada apa Bu Endah gitu kan. Seandainya gitu ada Bu Endah, iya kan. Kata Bu Endah, Bu Eni saya mau main ya ke rumah silaturahim. Ya udah main. Ibu kebetulan alhamdulillah ke warung ada ayam, masak ayam buat Bu Endah. Itu Bu, masya Allah, nanti rezekinya bakal diganti sama Allah. Amin. Jangan malah kesel ada tamu. Waalaikumsalam Bu Eni, ada apa Bu Endah? Saya mau main ya. Aduh mohon maaf ya, kayaknya pagi ini saya sibuk banget nih, gak bisa nemuin. Padahal ada waktu. Ini kurang bagus hadirin. Jadi usahakan, muliakan kalau ada orang datang ke rumah kita, siapapun itu. Apalagi orang yang mungkin tidak senang sama kita, ya kita tetap jalin tuh. Karena orang yang baik itu orang yang bisa memaafkan orang yang tidak suka sama kita. Kalau membalas kebaikan gampang, tapi membalas orang yang tidak suka sama kita dalam kebaikan itu susah. Dan itu amalan yang disukai Allah. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Ibu, dipersilakan. Yang agama itu kan sholat ya. Jika sholat semua benar, makanya kalau seandainya orang itu banyak amalnya, banyak sudah, tapi sholatnya belang-belang gitu misalnya, gimana? Berarti kan tiapnya nggak lengkap. Iya. Jadi memang yang bagus itu sholatnya jalan, amal solehnya jalan, sodakohnya. Begitu yang bagus. Jadi jangan sampai suka bersedekah tapi enggak sholat. Ada orang yang rajin sholat tapi juga sebaliknya pelit sedekah. Ini pernah dulu ditanyakan oleh santrinya Imam Syafi'i. Santrinya Imam Syafi'i datang ke Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, saya mau nanya, bagusan mana ada orang rajin sholat cuman dia tidak bagus akhlaknya, perangainya, ya pelit lah, ya sombong lah gitu kan. Sama orang yang gak sholat tapi akhlaknya cakep. Maka kata Imam Syafi'i kedua-duanya bagus. Kenapa? Orang yang sholat dia mohon maaf masih pelit, masih mending dia sholat. Kali aja dari sholatnya dapat hidayah dari Allah.
Lalu ada orang yang nggak sholat tapi bagus akhlaknya, dermawan, bagus nggak? Bagus. Mudah-mudahan dengan dermawannya, dengan akhlaknya itu dapat hidayah dari Allah. Jadi dua-duanya yang bagus. Yang nggak bagus itu orang yang selalu dalam hatinya suudzon dulu, buruk sangka dulu sama orang, jelek dulu sama orang, itu yang nggak bagus. Jadi dua-duanya tetap ada nilai positif. Tinggal kita doain aja biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi jangan bosan-bosan ya Bu nyuruh anak-anak kita pada biar rajin ibadah ya Bu. Karena disebut orang sukses itu kalau anak cucu kita ini kenal Allah, pada bisa ngaji, itu udah sukses. Karena itu harapan kita nih. Kalau udah nggak ada kan yang ada yang ngirimin Fatihah, ada yang ngirimin Al-Quran buat kita. Itu udah kaya. Begitu makanya ibu-ibu yang rahimakumullah, jangan pernah kita ini males, atau jangan pernah kita ini bosan nyuruh anak kita suruh ngaji. Ngaji no ke Pak Ustaz, ngaji ke Bu Ustaz, biar pada bisa ikro. Bu, biar bisa ngaji ikro. Anak kita tuh disuruh titipin. Sok nitipin nggak ke Pak Ustaz? Sok nitipin nggak? Ustaz nitip ya cucu saya ngaji, jujur nitip nggak? Ngaji loh teman-teman pada ngaji. Itu doang. Nitipin nggak? Nitipin. Ngasih duit nggak? Benar. Ngasih nih Pak Ustaz, ini anak saya mau ngaji ya di sini. Alhamdulillah ada rezeki. Nggak usah gede-gede, nggak usah. 5 juta. Kalau punya, kalau nggak punya paling tidak ya pantesnya lah. Jangan Ustaz, ya Allah kita nih nitipin anak Bu ngaji. Saya ngalamin ini, saya tiap hari guru ngaji anak-anak. Di STIT ya guru ngaji, di madrasah saya guru ngaji. Bu namanya bocah, ya Allah gitu, sabar banget. Ba, ta, ba. Tuh salah dulu dia mah. Tapi sabar. 2 bulan masih tak dulu. Abata naik ke sa belum bisa. Sabar. Karena ibunya nitipin Bu. Saya ngebayangin tuh. Ibunya tadi yang nitipin, ya Allah sabar. Alhamdulillah Bu sekarang Iqra 2. Dari Iqra 2, 3 sampai Quran. Karena sabarnya kita tuh ngajarin anaknya ibu-ibu. Ibu yang dapat pahala, ngalir pahalanya dari anak yang bisa baca Iqra. Kita yang sabar sampai nangis. Saya ngajarin bocah tadi, jan aja. Ya kho dibaca ja dibaca kho, za dibaca za. Tapi sabar alhamdulillah. Itu anak sekarang bisa baca Quran. Ibunya senang. Pak Ustadz ikut senang juga. Giliran lomba Bu, alhamdulillah dapat juara 1. Yang senang siapa? Alhamdulillah anaknya Pak Agus sama Bu Erna juara 1 baca Quran. Ibu yang disebut. Ustadz disebut enggak? Enggak. Iya makanya kudu sayang sama Ustadz. Ya Bu. Kalau ada rezeki ingat sama Pak Us. Punya makanan enak ingat sama Pak Us. Jangan Ustadz lagi maju, yang ngajarin Ustadznya, yang minterin Ustadznya, giliran Ustadznya sukses diomongin. Ustadz motornya baru. Dari mana tuh Ustadz motor baru? Jangan. Ustadz punya rumah baru, dari mana duitnya? Jangan. Pokoknya harus baik sangka sama guru-guru ngaji. Ingat jasanya, insya Allah hidupnya barokah. Amin ya robbal. Demikian jamaah yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang rajin ngaji di sini semuanya hidupnya diberikan berkah sama Allah. Anak keturunannya pada sukses semuanya. Rezekinya pada lancar. Mudah-mudahan ibu-ibu insya Allah keluarganya dijaga sama Allah.
Suami-suami ibu pada soleh-soleh, ibu-ibunya semuanya soleha. Yang belum punya mantu mudah-mudahan mantunya pada soleh-soleha, punya besannya soleh-soleha. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir, anak cucu kita pada masuk surga semua. Ya termasuk doain Pak Ustadz, ya Bu, biar masuk surga. Amin ya robbal. Ya doain. Saya begitu tuh Bu. Siang malam ngedoain jamaah saya biar pada subur makmur. Termasuk ini jamaah Al-Fatah nih. Setiap malam saya Fatihain biar pada berkah, biar pada banyak duit. Cuman jangan amin doang. Doain sama Ustadz pada sukses, pada jaya, pada berkah. Ya Allah, iya saya emang nggak ngarepin apa-apa, enggak. Tapi kan nggak mungkin ya namanya. Nama jamaahnya pada syukur makmur, kalau ada apa-apa syukuran Pak Ustadz juga ya diundang ya. Alhamdulillah. Ya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasul ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan ya fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa jirana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Ya pada ya Razaq ya muhawwil al ahwal hawil halana ya Allah ila ahsanil hal hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhah ya Allah. Wasihah ya Allah, wasihah ya Allah, wasalamah ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Hassin maqasidana bil khair fid dini wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.